Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang PPKS di perguruan tinggi, bahwa setiap warga berhak mendapatkan perlindungan, baik dari segi apapun, yakni dari segi kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dan ITS berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Sobat Kampus, sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa berbicara terkait kekerasan seksual atau kasus pelecehan seksual merupakan hal yang tabu dan juga sensitif. Guna membahas hal ini lebih dalam, saat ini pada segmen Bincang kali ini kami mengundang narasumber dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS ITS, yakni Ibu Elia Zulaika, STMSN PhD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk berbincang bersama kami di segmen Bincang kali ini. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu, di PPKS ITS ini saat ini Ibu bertugas sebagai apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya Elia Zulaika, saya adalah Ketua Satgas PPKS ITS, di mana di Satgas PPKS ITS ini ada 21 anggota termasuk saya. Jadi ada unsur pendidik yaitu dosen, ada unsur tenaga kependidikan dan juga ada unsur mahasiswa. Jadi dari tenaga kependidikan ada 3, dari pendidik ada 7, dan dari mahasiswa ada 11. Baik Ibu, saat ini kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan hal yang sering diperbincangkan Ibu dan marak untuk terjadi. Maka dari itu menurut Ibu sendiri kira-kira mengapa hal ini bisa sampai terjadi Ibu? Mengingat bahwa kampus adalah lingkungan untuk belajar serta berkembang yang harusnya aman untuk bagi semua orang dan seharusnya kejadian itu dapat dihindarkan. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena begini, satu, itu karena minimnya wawasan mengenai kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu apa aja? Banyak yang tidak menyadari kekerasan seksual itu apa saja. Kemudian yang kedua, karena minimnya internalisasi nilai-nilai luhur agama manapun. Ketika agama hanya dipandang sebagai pengetahuan saja, nah disitulah internalisasi etika itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, mungkin karena ada normalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak adil, dolim, tapi karena itu sudah biasa dilakukan sekian lama, itu dianggap tidak masalah. Terkadang korban sendiri juga tidak menyadari bahwa ia adalah korban dari suatu tindak kekerasan seksual. Kira-kira apa saja bentuk dari kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan kampus dan indikasi apa saja yang menandakan bahwa hal tersebut merupakan tindak kekerasan seksual? Betul. Jadi begini ya, kekerasan seksual itu banyak yang tidak menyadari bahwa itu kekerasan seksual. Siapapun di antara kita jangan terlalu aman menganggap bahwa kita tidak akan mungkin jadi pelaku kekerasan seksual. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu KS. KS itu ada 4 ya, tidak hanya kekerasan seksual secara fisik, tetapi ada kekerasan verbal, ada kekerasan non-verbal, dan ada kekerasan seksual berbasis teknologi informasi. Nah, kekerasan seksual secara verbal itu antara lain nih, ujaran yang melecehkan. Misalkan, kamu kok agak-agak gendutan ya, nah itu masuk ke dalam KS. Jadi jangan pernah mengatakan hal itu karena itu masuk ke dalam KS. Yang verbal ini diantaranya juga membujuk gitu ya, merayu seseorang supaya menggunakan alat kontrasepsi dan sebagainya. Itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, kemudian kalau kekerasan secara non-fisik antara lain itu menatap, mengintip gitu ya. Nah, kemudian yang berbasis IT itu mengunggah foto tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nah, itu juga termasuk ke dalam kekerasan seksual. Dan tentu saja hal-hal terkait dengan perkosaan, hal-hal seperti itu pasti masuk ke dalam kekerasan seksual. Untuk lebih rincinya, bisa dicek di Permendikbud di pasal 5. Ya. Di situ ada 21 jenis kekerasan seksual yang termasuk ke dalam 4 kategori itu. Jika seseorang pernah mengalami seperti itu, berarti dia korban kekerasan seksual. Bukan cuman ya, catcalling ya, di sweet, maka dia sudah berhak untuk melaporkan kekerasan seksual.
Baik, dari banyaknya kasus ataupun jenis tindakan kekerasan seksual itu Ibu, mengapa banyak dari korban dari kekerasan seksual itu sering cenderung untuk memilih untuk diam dan merahasiakannya? Menurut Ibu, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi begini, kekerasan seksual itu tidak sama dengan tindak pidana biasa. Kalau kekerasan seksual itu biasanya korban mengalami hal yang membuat trauma itu 3 kali. Pertama adalah saat dia mengalami KS. Kemudian yang kedua adalah ketika dia harus menceritakan KS itu. Trauma itu bisa tertrigger. Yang ketiga adalah ketika dia mendapatkan sanksi sosial. Ketika orang kehilangan HP, dia tidak mendapatkan sanksi sosial. Tapi tidak demikian halnya dengan korban KS. Ketika publik tahu dia pernah mengalami KS, dia justru biasanya mendapatkan sanksi sosial. Oleh karena itu banyak korban yang kemudian memilih untuk tidak mengatakan untuk menghindari trauma-trauma yang lebih panjang. Nah, selain itu kenapa mereka tidak menyampaikan ya? Itu karena banyak sekali yang menyatakan tidak punya bukti yang cukup. Perlu kami sampaikan ya kepada semua teman-teman yang pernah mungkin ya mengalami KS ini, bahwa banyak kasus KS itu memang tidak ada bukti secara mungkin fisik gitu ya. Nah, kami biasanya juga bisa melakukan asesmen dari psikolog yang itu terpercaya. Asesmen dari psikolog kepada pelaku maupun korban itu bisa dijadikan sebagai bukti yang cukup ya seseorang sudah melakukan kekerasan seksual atau tidak. Jadi jangan khawatir ketika merasa buktinya belum kuat untuk tetap melapor, karena concern kita adalah bagaimana supaya pelaku ini tidak mencari korban selanjutnya dan KS ini bisa dihentikan. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita menjadi korban atau saksi terjadinya kasus tindakan kekerasan seksual? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Pertama, jika kita melihat di depan mata ada kekerasan seksual, maka kalau kita bisa, kita langsung mencegah ya dengan cara menarik korban dan seterusnya. Tetapi jika itu tidak bisa kita lakukan, maka kita segera mendelegasikan atau lapor gitu ya. Nah, tetapi kalau itu pun tidak bisa kita lakukan, setidaknya kita mendistraksi ya. Mendistraksi artinya kadang-kadang ada korban yang dia dalam situasi yang sulit dan kita juga khawatir dengan keselamatan kita, maka kita bisa mendistraksi supaya kekerasan seksual itu tidak terjadi dan segera mencari bantuan gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah dampingi korban. Karena di banyak kasus kekerasan seksual itu korban tidak baik-baik saja. Jangan pernah menyalahkan korban. Karena tanpa disalahkan pun korban itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat kalau di antara teman-teman biasanya anak ini ceria, tiba-tiba dia tidak baik-baik saja, tidak doyan makan, tidak mau mandi, minum pun nggak mau, itu kita perlu waspada, mungkin dia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan juga paksa dia untuk cerita ketika dia belum siap. Nah, jadi satu, kita harus percaya kepada korban. Yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan korban. Jangan memaksa korban, dan ketika kita melapor pun harus dengan persetujuan korban. Jangan pernah ngunggah apapun ke medsos tanpa persetujuan korban. Baik, jadi baik korban maupun saksi juga harus sama-sama tanggap ya Ibu terkait hal tersebut dan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk terjadi. Baik, bagaimana cara kita untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut Ibu kepada PPKS ITS? Baik, di PPKS ITS bisa DM ya di Instagram @satgas.ppksits gitu ya. Kemudian di situ ada Google Form juga. Nah, atau bisa menghubungi perwakilan Satgas di tiap-tiap fakultas. Karena di seluruh fakultas ada anggota Satgasnya, bisa menghubungi yang bersangkutan.
apa yang kita dapatkan Ibu setelah kita melaporkan melalui pengaduan PPKS ITS? Nah, jadi begini, kami juga bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak kemudian setelah ada kasus pasti langsung pelaku itu ditindak. Ada beberapa proses. Satu, kami mengutamakan pendampingan kepada korban. Kami harus memastikan korban baik-baik saja. Jadi kalau misalkan ada laporan KS datang kepada kami dan itu misalkan langsung pelaku tanpa kami bisa bertanya siapa ini korbannya, nah itu tidak mudah bagi kami untuk menggali data. Jadi kami harus dapat data. Satu, kami harus mendapatkan data dari korban, saksi, kemudian pelaku, kemudian kalau ada saksi berikutnya, maka kami akan bertanya dulu. Jika diperlukan asesmen psikologis, maka kita akan ke psikolog, kemudian setelah itu kita akan mendiskusikan dengan pimpinan terkait dengan jika memang terbukti adanya kekerasan seksual, maka kita akan merekomendasikan sanksi. Nah, setelah itu pimpinan ITS yang akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Baik, Sobat Kampus, kita telah sampai di penghujung sesi bincang kita kali ini. Untuk itu, silakan Ibu Elia untuk menyampaikan closing statement terkait perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kekerasan seksual itu adalah sebuah kondisi yang tidak bisa kita toleransi. Satgas PPKS ITS selalu berkomitmen untuk menjadikan kampus ITS ini zero atau tidak ada kekerasan seksual di ITS. Namun teman-teman begini ya, setiap kebaikan besar pasti dimulai dengan kebaikan kecil. Setiap dosa besar juga dimulai dari dosa kecil-kecil. Oleh karena itu jangan pernah membiarkan adanya kekerasan seksual sekecil apapun di sekitar kita, karena itu yang akan mengantarkan kita ke situasi zero tolerance kepada kekerasan seksual di ITS. Baik, terima kasih Ibu atas wawasan yang telah diberikan kepada kami. Baik Sobat Kampus, terima kasih telah menonton bincang kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi hak kalian. Dan adukan kepada layanan pengaduan PPKS ITS jika memang Sobat Kampus merasa mengalami tindakan kekerasan seksual. Adukan kepada layanan pengaduan PPKS ITS jika menjumpai indikasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan bagi Sobat Kampus yang menonton video kali ini, jangan lupa untuk sebarkan ke teman-teman, saudara maupun keluarga, supaya juga menonton video kali ini dan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di kemudian hari. Mari suarakan keadilan. Saya Hera Marcella, sampai jumpa di bincang selanjutnya.